Ada nggak keinginan atau usaha lo untuk menghentikan sifat itu? Dulu sempat ada, tapi setelah gue coba kayak it didn't work gitu loh. Sejujurnya nggak ada sih. Kalau inget sih berhenti juga sebenarnya. Kalau untuk menghentikannya sekarang gue jadi nggak banyak mikir. Apa yang lo nggak suka dari sifat nyokap lo tetapi ternyata lo lakukan juga? Oke, kalau dari sifat ibu sih yang paling ngena banget ya dulu waktu kecil yang suka bikin gue jengkel itu sih cerewet sih, atau dalam kata lain mungkin talkative gitu ya. Mami aku tuh bawel banget, jadi itu hal yang kayak nggak suka dulu. Apa ya? Kayaknya, tahu, overthinking. Nyokap gue itu suka banget ngingetin gue untuk gak spend uang untuk jajan atau beli sesuatu yang menurut dia gak gue perlu amat. Ini kali ya, mama aku sibuk banget nonton drama Korea dari zaman aku kecil. Sampai nonton terus sepanjang hari. Ternyata sekarang aku ketularan, bahkan lebih parah. Kenapa kamu nggak suka? Ada pengalaman yang kurang enak nggak tentang hal ini? Sebenarnya pengalaman gak enak sih enggak ya, cuman kayaknya mungkin karena waktu kecil kan aku sukanya anak kecil main terus punya adik main berdua sama mama. Kok ini mama aku sama nenek aku nonton dulu dari Tomingse, Kamu Cinta. Misalnya abis ambil raport di sekolah gitu kan, terus ntar nyokap ketemu sama temen, sama nyokapnya temen, pasti nanti langsung diceritain gitu, ih tadi si Rani tuh nilainya bagus loh, dia kan juga jago pidato di depan guru-guru, ngobrol lama, jadi kan pulangnya juga bakal lama lagi gitu. Kalau misalnya dia terus kitanya lagi tanggung gitu ngerjain yang lain, terus videonya ini bentar gitu tunggu, dia mah nggak mau sabar. Kalau yang overthinkingnya adalah gue nggak boleh main kemana-mana. Kalau mau izin ngapa-ngapain tuh susah banget. Ntar kalau kamu kayak gini gimana, bla 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 bla, pusing gue. Terus akhirnya gue kabur. Pas mau main ya udah nggak izin, terus ntar pulang malam aja, habis itu domelin berulang-ulang begitu aja terus sampai sekarang. Pengalaman gak enaknya ya pastinya karena nyokap gue setiap kali tahu gue beli sesuatu atau gue mau pergi kemana terus dia pasti komen gitu ya, jadinya gue nggak tenang pas lagi jalan-jalan, gue jadi merasa bersalah sih. Nah, kapan lo sadar kalau lo juga melakukan hal yang sama? Setelah menikah, pasangan dan suami. Misalnya nih, saya ngomongin sampah dong gitu. Jadi kayak iya, ntar gitu. Terus besoknya gue lihat bangun tidur masih ada di situ aja sampahnya nggak dibawa sama dia. Ngamuk lah gue. Yang nggak lama setelah itu, kelas 2 SD kali ya, zaman kelas 2 aja udah ikutan nonton Tomingse tuh. Terus akhirnya nonton tuh bawalah sampai sekarang tuh semua drama udah dilahap. Akhirnya ketularan deh. Ketika sudah berumah tangga dan ya seperti sekarang tuh, jadi kalau ngelakuin apa-apa mikirnya tuh berkali-kali. Ya udah jadinya yang harusnya dilakuin sekarang jadinya nunda aja, ntar ada apa kayak gitu. Kalau misalnya gue pengen sesuatu terus gue pasti template gue adalah gue keingetan kata-kata nyokap gue yang bilang kalau lo kayaknya nggak perlu deh barang itu, atau kayaknya nggak perlu deh jalan-jalan terlalu sering misalnya. Jadi pas SMA, kuliah, terus udah kerja gini, temen-temen tuh emang banyak yang bilang, lu tuh ini ya orangnya rame ya, terus kalau nggak ada Rani tuh nggak asik gitu. Kalau misalnya gue bolos sehari aja, temen-temen langsung nyariin gitu kan. Terus gue mulai menyadari ternyata sifat nyokap tuh persis kayak gue gitu loh, suka ngomong. Terus kadang juga orang bilangnya kayak nyablak, terlalu open gitu kan. Cuma ya itu sisi jeleknya sih, jadi kayak dipikirnya terlalu orangnya terlalu open, gampang cerita gitu. Terus kadang juga dijudge kayak tukang gibah gitu sih. Ada nggak keinginan atau usaha lo untuk menghentikan sifat itu? Ada, ya gue pasti ngingetin diri gue sendiri lagi sih, kayak tapi kan gue udah capek-capek kerja, kayak ini sebagai hadiah lah atas kerja keras gue gitu. Kalau untuk keinginan sih dulu sempat ada, jadi mikirnya kayak cewek itu kan identik dengan yang peaceful gitu lah, yang kalem, sedangkan gue kan orangnya rame, berisik gitu ya. Nah jadi mikir kayak gue pengen lebih kalem gitu, tapi setelah gue coba kayak it didn't work gitu loh, dan gue kayak nggak ngerasa itu diri gue gitu loh. Sejujurnya nggak ada sih. Karena itu hiburan juga sebenarnya ya, jadi kayak asal bisa mengatur waktu aja. Kan dulu masih kecil nggak ngerti kali ya, sekarang sih menurut aku tuh hobi yang sangat menyenangkan. Kalau inget sih berhenti sih sebenarnya, jadi kayak
inget kayak ih gue gak suka gitu. Tapi sebenarnya lebih ke sadar kalau harusnya seperti itu gitu. Harusnya kalau kita mau ngapain mestinya emang cepetan get things done gitu. Kalau untuk menghentikannya sekarang gue jadi nggak banyak mikir. Mungkin untuk planning oke, baik, tapi kalau untuk making decision yang saat itu juga harus dipilih, misalnya ada pilihan A atau B, ya udah gue pilih salah satunya aja. Oh gue harus A, ya udah yang gue pilih itu A, resikonya nanti ya udah terserah nanti, gue nggak mau pikir sekarang. Oke. Nah, tapi ada nggak hal positif yang sebenarnya bisa lo lihat dari sifat nyokap lo itu? Ada pastinya. Gue jadinya belajar untuk menahan diri, jadi spend my money wisely gitu sih. Hal positifnya gini sih, jadi bisa memecah suasana gitu. Gue ngeliat teman-teman gue tuh terhibur, jadi gue kayak agak merasa senang juga lah kalau misalnya orang terhibur sama cerita-cerita gue gitu. Kalau sisi positifnya sebenarnya niatnya baik ya, dia tidak mau terjadi hal-hal buruk pada anaknya pastikan. Lebih ke cepet beres sebenarnya. Kalau itu kumpul sama tante besok akhirnya dia numpuk banget dan kayak lebih males lagi buat ngeberesinnya. Oke. Nah, ada nggak hal yang mau lo bilang ke nyokap lo tentang sifatnya itu? Mak, tolong ya. Maksud hati anak ini tidak akan bandel, tapi overthinking itu tidak baik. Cuma percayalah pada anakmu ini, dia akan melakukan segala sesuatu yang baik-baik saja. Jatuhnya gue kayak pengen suruh dia tetap keep it up gitu. Jadi menurut gue itu suatu hal yang akan selalu gue rindukan gitu loh. Apalagi karena gue kan udah 10 tahun tinggal sendiri, jarang ketemu sama ibu gitu kan. Jadi begitu pulang tuh justru itu yang paling dirindukan banget gitu loh. Denger suara ibu ngoceh itu rindu banget rasanya. It's okay to have fun and live in the present. Seneng sih, untung mama ngenalin aku drama dari zaman kecil ya, dimana harusnya anak kelas 2 SD nontonnya mungkin zaman dulu Barbie, aku nontonnya Tom Hanks gitu. Ayo kita nonton bareng, semangat! Mami loyal banget tuh, tapi mami